kok siksanya Allah itu off ketika hari Senin? Karena saya pernah bergembira dengan lahirnya Rasulullah, karena saudara saya yang sudah wafat punya anak laki. Saudara saya yang sudah wafat, Abdullah, anaknya ibu bapaknya Rasulullah kan. Rasulullah kan ditinggal bapaknya ketika beliau di kandungan 2 bulan dari ibunya, bapaknya meninggal. Maka saya gembira kedatangan kelahiran ponakan saya Muhammad itu, ya, dapat ponakan laki-laki. Dengan kegembiraan itu, maka informan, ya, yang memberi informasi sama saya pertama kali ini, saya merdekakan. Sudah, kamu thaibah, kamu merdeka. Kamulah orang yang memberi kabar gembira saya atas kedatangan ponakan saya. Maka dari gembira saya itulah Allah nilai, Allah ganti saya masuk neraka karena saya memusuhi Muhammad dan saya kafir dengan Muhammad. Tapi setiap hari Senin siksa saya off dan diringankan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah masih nilai. Padahal Abu Lahab itu musuhi Nabi Muhammad luar biasa. Ya, memusuhi Nabi Muhammad dengan musuh yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad dapat wahyu, ya, di Gua Hira, waktu itu beliau berumur 40 tahun. Kemudian beliau diperintah oleh Allah berdakwah di kalangan keluarganya selama 3 tahun. Berdakwah ke pamannya, ke bibinya, ke keluarganya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Banyak beberapa masuk Islam, tapi penentang utamanya Abu Lahab. Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad luar biasa. Terus ketika setelah 3 tahun ada perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu berdakwah dengan terang-terangan. Dengan firman Allah, fasda' bima tu'mar wa arid anil jahilin. Fasda' bima tu'mar. Fasda itu artinya tampakkan di tengah-tengah masyarakat apa yang telah kau diperintahkan, dan berpalinglah kepada orang-orang jahat jauh yang bodoh apabila kamu dimusuhi. Nabi Muhammad dapat perintah untuk berdakwah terang-terangan. Maka apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Yang dilakukan Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang Quraisy di bawah Bukit Sofa. Ya, kalau kamu nanti haji atau umrah nanti ketemu Bukit Sofa. Amin. Di bawah Bukit Sofa itu Nabi Muhammad pidato kepada orang Quraisy. Hei orang Quraisy, kalau aku katakan kepada kamu bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kamu, apakah kamu percaya dengan saya? Maka serempak mereka, percaya. Kamu ini ada Al-Amin. Nabi Muhammad itu punya nama kan Al-Amin, dijuluki Al-Amin. Kamu adalah orang yang terpercaya, tidak pernah berdosa dan tidak berbohong. Wahai orang Quraisy, ketahuilah bahwa aku ini Rasulullah, utusan Allah. Ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu akan berjaya, selamat kamu semuanya. Begitu dakwahnya Nabi Muhammad. Siapa yang pertama kali menentang? Abu Lahab. Bangun ya. Di tengah-tengah itu Abu Lahab bangun. Orang-orang Quraisy, jangan percaya sama ponakan saya ini. Ponakan saya ini sudah dimusyawarahkan keluarga, dia mau kita obatkan karena dia agak gila dan dia mungkin kesambet, kena sihir atau kena jin, kena apa, jadi omongannya ngaco dia. Omongan gitu bilang, jangan percaya. Ini prihatin, kami keluarga selama 3 tahun bersama ini, ponakan ini prihatin. Dia bikin masalah dalam keluarga kami. Orang Quraisy baru. Gitu ya. Mereka berbuat apa ya? Jelas yang lebih tahu adalah pamannya. Kita kan tidak tahu bagaimana begitu. Terus Abu Lahab duding Nabi Muhammad.
dengan ucapan yang kasar. Tabbalaka ya Muhammad ajma'tana lihadza. Celaka kamu Muhammad. Kamu ini kumpulkan kami itu kayak begini, hanya suruh dengarkan ucapan kamu seperti itu. Maka Allah, Rasul Nabi Muhammad sedih ya, ucapan pamannya seperti ini. Orang Quraisy bubar, tidak ada pun satu pun yang percaya gara-gara Abu Lahab ini. Rasulullah pulang dalam keadaan sedih. Bukan itu saja, pasir itu dibawa, dikerutukin di kepala Nabi Muhammad. Muhammad sedih. Maka Allah murka sama Abu Lahab. Rasulullah itu kalau dikasih hal-hal yang sifatnya dirinya dihina, dirinya dicaci maki, diolok-olok, beliau itu sabar orangnya. Halim. Sifat Nabi Muhammad dan halim. Al-halim walladzi la yastahwizuhul ghadab. Orang halim itu tidak mudah marah, bahkan tidak bisa marah, kecuali kalau Allah ditentang, itu baru Allah atau syariat Allah ditentang oleh Rasulullah. Tapi kalau hal-hal beliau dihina, beliau tidak marah, halim. Tapi beliau sedih. Akhirnya Allah murka dengan Abu Lahab. Datanglah Jibril alaihissalam menghadap Nabi Muhammad, menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, mencaci maki Abu Lahab dan melaknat Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu adalah asbabun nuzul karena Abu Lahab mencaci maki Rasulullah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, celaka usahanya dan perbuatannya Abu Lahab itu, kata Allah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaatnya harta benda yang dia bangga-banggakan, dan tidak ada manfaatnya anak-anak dia dan anak buahnya dia, tidak ada manfaat. Saya sedang ronda dalam, dia akan dijebloskan ke dalam api neraka yang apinya menjilat-jilat. Wa mar'atuhu, demikian juga istrinya, hammalatul hatab, yang membawa kayu bakar, yang menghalang-halangi Nabi Muhammad ketika beliau mau ke Ka'bah. Ada duri-duri ditanami oleh istrinya. Fi jidha hablum min masad, maka lehernya nanti akan dijilat dengan api yang menjilat-jilat. Jadi Abu Lahab masuk neraka, selamat. Bukan dari itu saja, begitu turun surat Al-Lahab ini, maka Abu Lahab memerintahkan anaknya dua untuk menceraikan putrinya Rasulullah. Karena Abu Lahab itu adalah pisangnya Rasulullah. Jadi dua putrinya Rasulullah nikah dengan dua putranya Abu Lahab sebelum Islam, sebelum Rasulullah diutus jadi nabi. Ya, kalau tidak salah Zainab dan Ruqayyah. Satu yang kakak dapat Ruqayyah, yang adik dapat Zainab. Begitu turun surat Al-Lahab, dia sudah dilaknat sama Allah, masuk neraka. Ibunya, istrinya juga masuk neraka. Maka perintah, hei anakku, cerai itu anaknya, balik ke rumahnya. Kita sudah putus hubungan keluarga dengan Muhammad. Maka anaknya juga tersinggunglah dengan ayat itu gitu. Kafir juga. Ya, akhirnya nandangin Nabi Muhammad, dilempar itu anaknya Nabi Muhammad. Ya, cerai. Dan dia ngancam sama Nabi Muhammad, awas nanti satu ketika kita akan berjumpa dan saya akan bunuh kamu. Itu mantunya ngomong begitu. Maka Nabi Muhammad katakan, bahkan kamu nanti akan mati dimakan serigala. Nabi ngomong begitu, bersabda, bahkan kalian nanti akan mati dimakan serigala.
Kaget dia, karena Nabi Muhammad kalau bicara mesti tepat, tidak bercanda. Ya, akhirnya dua putrinya itu, satu pertama dinikahkan Sayyidina Utsman. Ya, setelah meninggal Zainab dinikahkan kepada Ummu Kulthum. Ya, gitu. Maka Sayyidina Utsman namanya Dzunurain. Dua orang yang punya dua cahaya, maksud betulnya Rasulullah itu. Jadi akhirnya anaknya Abu Lahab ini tidak beberapa lama membuat perjalanan berdagang seperti biasanya. Di musim panas mereka ke Syam, di musim dingin mereka ke Hadramaut berdagang. Nah, seketika dalam perjalanan ke Syam, ya, dalam sebuah gurun pasir, mereka berhenti karena sudah malam, membuat kemah. Kemudian anaknya Abu Lahab itu ngomong sama mereka, pasukan harus siap sedia, tombak, panah, pedang, ngepung saya. Jangan-jangan malam ini, malam kejadian saya dimakan serigala. Dia ngomong, jangan-jangan malam ini adalah malam saya dimakan serigala. Seperti yang dia omongkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kalau bicara mesti tepat. Saya takut, kata dia. Saya takut nanti. Maka harus ada ronda. Ya, mereka yang bodyguard-nya lah istilahnya kan, dalam perjalanan kafilah itu mesti ada bodyguardnya untuk meronda. Ya, membawa pedang, membawa tombak, membawa panah. Kalau nanti ada serigala datang, mereka akan bisa menghalau. Dia sengaja tidur di tengah-tengah pasukan. Di malam yang gelap gulita, pasukan itu tertidur semua. Datanglah sekawanan serigala, meloncat kepada mereka, dan serigala itu kayak tahu namanya. Yang lainnya tidak dimakan. Kan kalau dia lapar kan dimakan semua sama sekawanan serigala itu. Enggak, nyari yang namanya anaknya Abu Lahab. Serigala itu. Mana itu anaknya Abu Lahab? Dicatek, digigit, dihajar, dimakan, capek-capek tubuhnya semua. Mati. Bangun pagi-pagi, hancur tubuhnya sudah. Saudara Rasulullah SAW. Jangan main-main dengan Nabi Muhammad. Ya. Apa yang ngomongkan jadi. Kayak ada satu orang Quraisy ketika di dalam peperangan Khandaq, ya, dalam peperangan Khandaq ada satu orang Quraisy itu ketika Rasul ketemu di Mekah itu, orang itu ngancam Nabi Muhammad, nanti kita akan bertempur dan ketemu, kamu nanti akan mati di tanganku, wahai Muhammad, dalam pertempuran. Kamu tahu kan, saya kan ahli pedang, saya ahli panah, saya ahli tombak. Nabi Muhammad, tidak, justru kamu yang mati di tangan saya nanti. Nabi Muhammad ngomong gitu, tidak, kamu nanti mati di tangan saya. Nah, di dalam peperangan, kalau salah di peperangan Khandaq, orang itu datang. Karena orang itu pembesar, istilahnya itu pendekar topnya Quraisy lah. Pendekar topnya Quraisy, kuda dengan tamengnya, dengan baju besinya, dengan tombaknya, dengan panahnya, dengan pedangnya, siap. Mana yang namanya Muhammad? Mana katanya mau membunuh saya ini? Ayo kita duel. Itu kan berbaris gini. Maka sahabat-sahabat jaga Rasulullah. Rasulullah ini kan berhadapan sama orang ini. Kasihan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang hebat, tapi sahabat kan khawatir, takut ini orang ini memang ahli kan. Maka Sayyidina Umar, biar saya yang lawan Rasulullah. Sayyidina Ali, biar saya yang lawan Rasulullah. Dia kan nantang saya.
Maka saya juga harus maju dong. Maju Nabi Muhammad. Ya, orang itu menghadap Nabi Muhammad ambil lembing. Apa namanya itu? Tombak. Dilempar sama Nabi. Kena mana? Kena pelipisnya. Tidak kena matanya. Nyerempet di pelipisnya. Luka dia. Nah, dia pakai apa? Pakai baju, pakai anu gini, tapi sini masih ada kebuka. Itu helmnya itu. Ya, kena sini. Luka kan, keluar darah dia. Keluar darah itu dia teriak seperti bayi yang kesakitan tuh. Saat terjadi. Bengok-bengok istilahnya, teriak-teriak kesakitan dia. Balik dari kudanya, masuk ke loncat dari kudanya, masuk ke kemahnya dia. Terkapar dia. Sakit sekali tuh. Orang-orang pada datang. Pada heran, wah kamu nih banci katanya. Mana katanya kamu ini pahlawan besar. Kamu ini hebat. Cuman luka segini aja. Kok teriak-teriak kamu? Kan orang-orang pada dipikir luka mana jantungnya atau apa, kan dia teriak-teriak kesakitan. Setelah orang pada ke situ dilihat hanya luka di pelipisnya. Wah kamu ini banci, kamu ini perempuan, kamu ini padahal hei, kamu jangan ngomong begitu sama saya. Kau tahu ini siapa yang bikin luka ini? Yang bikin luka ini Nabi Muhammad kan. Dulu itu saya pernah ngomong sampai Muhammad, saya akan bunuh kau Muhammad. Dia ngomong, enggak, saya akan membunuh kamu dari tanganku. Muhammad itu kalau sudah ngomong bener, jangankan saya ditombak sama dia, saya diludahi mungkin mati saya gitu. Saya diludahi saja mati, apalagi ini sekarang ditombak. Saya ini tidak kuat, sakit Nabi ya. Tidak lama mati orang itu. Kecil mati dia. Saat itu juga dia tetap mati dia. Begitu dia selesai ngomong mati dia. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Jadi Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah. Jadi dan kita agungkan beliau. Kita agungkan beliau karena ini adalah perintah dari Allah. Dan orang yang mengagungkan Nabi Muhammad seperti saya ceritakan tadi dinilai sama Allah. Ya, seperti Abu Lahab tadi dinilai Allah. Kita pun insya Allah semua yang hadir ini dapat syafaatnya Rasulullah. Amin. Orang yang hadir ini dikenal wajahnya oleh Nabi Muhammad. Amin. Diampuni dosa-dosanya insya Allah. Amin. Diangkat derajatnya. Amin. Dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin. Tidak ada manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu banyak sekali memuji Nabi Muhammad. Ya, maka Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, Faqad ata fi madhihi fi mu'dhami suwari. Faqad ata fi madhihi fi mu'dhami suwari. Telah datang ya firman Allah ya di dalam kebanyakan surat-surat itu, ya kebanyakan surat-surat datang memuji Rasulullah, datang menyanjung Rasulullah, datang memuliakan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Kalau kita teliti dalam Al-Quran, Allah Ta'ala itu tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad karena Allah memuliakan Nabi Muhammad. Allah memuliakan Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain dipanggil namanya, Nabi Muhammad tidak dipanggil namanya. Nabi yang lain dipanggil Matilka biyaminika ya Musa. Qala ya asaya atawakkau alaiha wa ushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Wahai Musa, panggil namanya. Ya Yahya, khudhil kitaba bil quwwah. Wahai Yahya,
ambil kitab ini dengan kuat. Ya Isa bin Maryam, ya Ibrahim, ya Lut, ya Nuh, begitu dalam Quran ya. Dan pak kalimatnya ya. Ada enggak dalam Quran ya Muhammad? Ada enggak? Ya Ahmad, ada enggak? Bagaimana kalau Allah manggil Nabi Muhammad? Dipanggil pangkat dan kedudukannya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Dan pakai sopan, bukan ya tapi ya ayyuha. Panggilan yang sopan, panggilan yang menghargai Rasulullah. Siapa itu? Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, Tuhannya seluruh alam ini, memanggil kekasihnya dengan panggilan mesra. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka, aku Allah mengutus kamu, syahidan, engkau adalah pembawa saksi, menjadi saksi, wa mubashiran, kamu adalah pemberi kabar gembira bagi orang yang taat dan tunduk patuh denganmu, wa nadhira, kamu adalah pemberi peringatan, wahai sang nabi, kepada orang yang kafir dan tidak mau mentaatimu. Ya, wada'iyan ilallahi biidnihi, kamu adalah da'inya Allah dengan izin Allah, wa sirajan munira, kamu adalah cahaya yang terang benderang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika, duhai sang rasul, sampaikanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Ya ayyuhar rasul, pakai kalimat sopan. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Muhammad. Dan apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu dinisbahkan Allah, banyak dalam Quran itu. Padahal itu perbuatan Nabi Muhammad, tapi itu bukan perbuatan Muhammad, itu perbuatan saya, kata Allah. Di dalam peperangan Badar, Nabi itu 313 orang. Dalam 330 orang itu yang membawa senjata hanya 8 orang. Lainnya tidak bawa senjata. Karena memang peperangan Badar itu niatnya bukan perang, niatnya untuk mengambil kafilah dagangnya Abu Sufyan, yang dia sudah berjanji bahwa hasil dagangnya untuk digunakan memerangi Rasulullah. Untung pedagang itu, maka Rasulullah mau mengambil itu, ya dicekatlah sama Nabi. Tapi Allah maukan lain. Ternyata Abu Sufyan sudah tahu, karena dia memang orang cerdas, dan dia memfitnah orang Quraisy bahwa Nabi Muhammad merampas dia dan membunuh sahabat. Padahal tidak ada perampasan. Akhirnya datanglah orang Quraisy dengan 1000, dengan pasukan lengkap, kuda, senjata, ini semuanya luar biasa. Dan harus berjumpa dan perang. Ya, tapi karena itu perintah Allah suruh perang, bismillah Nabi Muhammad. Ya, saya cerita lebar, jadi ceritanya panjang. Yang intinya Nabi Muhammad sebelum menghadapi mereka, Nabi Muhammad ngambil pasir, dilempar pasir. Begitu dilempar pasir ini, seluruh matanya orang Quraisy kemasukan pasir. Ya. Semuanya, jadi 2000 mata kurang lebih. Kan aneh, kalau saya melempar gini, walaupun saya lempar gini, belum tentu semua akan masuk. Betul lah, ini sedikit ini. Apalagi ibu-ibu, tidak sampai. Rasulullah ini sedikit tak. Semua masuk. Gelap-gelap ya. Allah berfirman dalam kejadian ini, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan kamu yang melempar, wahai Muhammad, ketika kamu melempar. Oh, kan gimana nih? Bukan kamu yang melempar Muhammad ketika kamu melempar. Berarti bukan kamu kan berarti nafi. Ketika kamu melempar kan berarti itsbat. Walakin Allah rama, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi kan luar biasa amalan Rasulullah itu langsung ke Allah. Di dalam perjanjian Hudaybiyah,
Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang tidak seimbang dan tidak adil. Islam dikalahkan, tapi Rasulullah setuju. Akhirnya mereka bikin perjanjian. Para sahabat-sahabat Nabi setia, apa saja yang diputuskan Nabi, apa yang dimaukan Nabi, mereka ala sam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Akhirnya mereka salaman sama Nabi. 2000 orang lebih. Tahta syajarah, di bawah pohon. Mereka bersumpah. Salaman dengan Nabi. Janji untuk setia, tunduk patuh dengan Nabi. Allah berfirman kejadian itu. Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Yadullah fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang bersalaman denganmu wahai Muhammad, dia adalah bersalaman dengan Allah. Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat denganmu, berjanji setia denganmu, mereka berjanji setia dengan Allah. Tangannya Allah di atas mereka. Tapi jangan dipikir tangannya Allah itu tangan sedikit, tangannya manusia. Ya, jadi begitu. Rasulullah itu, ya Rasulullah itu apa saja yang beliau lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu ya. Apa saja yang beliau dilakukan ini hebat dan banyak yang dinisbahkan kepada Allah. Nah, kemudian ada lagi Nabi Muhammad itu, ridhonya dan ridhonya Allah tidak bisa dipisah. Coba kamu lihat di dalam surat Taubat nanti ya, dibuka ya, surat Taubat ayat 60 atau 61. Surat Taubat. Bunyinya begini bunyinya. Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Ini Ustaz Ismail, Ustaz Ismail atau Habib ini. Kalau kita belajar tata bahasa Arab, tetap belajar nahwu namanya, grammarnya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kalau sudah ada dua kata benda atau dua kata isim ya, nama isim disebutkan dua, maka domirnya kata ganti namanya harus dua juga. Seperti Allah wa Rasul, dua kan, Allah wa Rasul, maka pengganti namanya mestinya ahaqqu an yurduhuma in kanu mu'minin. Ya enggak Ustaz? Ya enggak? Mestinya kan gitu. Allah wa rasuluhu ahaqqu an yurduhuma, huma itu dua. Tetapi ayat ini aneh. Ayat ini satu, Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu, satu. Ya, mufrad mudzakkar. Satu. Padahal Allah dan Rasul. Mestinya huma. Kenapa? Artinya Allah wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu itu Allah dan Rasulnya itu lebih berhak untuk diambil ridhonya kalau mereka adalah orang beriman. Kenapa kok satu? Karena ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah tidak bisa dipisah. Ridho Allah dan ridho Rasulullah itu satu. Kalau Allah ridho, ya Rasulullah ridho. Kalau Rasulullah ridho, ya Allah ridho. Taatnya Allah dan taatnya Rasulullah juga satu. Kalau kamu taat sama Allah, ya berarti taat kepada Rasulullah. Kalau kamu taat kepada Rasulullah, berarti kamu taat sama Allah. Tidak dipisah-pisahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Hebatnya Nabi kita. Terus orang yang bersama Nabi Muhammad, dijamin oleh Allah tidak akan masuk neraka. Diumumkan dalam Quran. Padahal Nabi Allah Ibrahim, ya beliau juga Nabi, bahkan beliau adalah kakeknya Rasulullah. Beliau pasti masuk surga dan bebas dari neraka. Tapi karena beliau takut dengan neraka, beliau itu doa sama Allah supaya dibebaskan neraka. Maka beliau berdoa, La tukhzini yawma yub'atsun.
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu doanya siapa itu? Doanya Nabi Ibrahim. Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan nanti. Hari yang tidak ada harta benda, kemanfaatannya harta benda, dan tidak ada manfaatnya juga anak-anak, kecuali orang yang menghadap kamu, Engkau ya Allah, dengan hati yang selamat. Nanti di akhirat kita tidak akan selamat kalau tidak membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari apa? Selamat dari iri, selamat dari dengki, selamat dari sombong, selamat dari takabur, dari riya, dari suudzon, dari benci, dari permusuhan, selamat dari bangga diri, selamat dari cinta dunia. Kalau kita selamat begitu, maka kita akan selamat. Tapi Nabi Ibrahim takut supaya tidak disiksa oleh Allah atau dihinakan Allah di hari kebangkitan, maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dan tidak dihinakan. Doa itu tadi. Nah, ini ya, doa Nabi Ibrahim. Sekarang kita lihat Nabi kita, Nabi Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli. Gimana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diumumkan oleh Allah dalam Quran bahwa beliau, bukan saja beliau, orang-orang yang bersama beliau tidak akan dihinakan oleh Allah di hari kiamat. Tidak akan disiksa di hari kiamat. Pengumuman dari Quran dan diabadikan ialah yaumul kiamah. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa fi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hari kiamat nanti, firman Allah ini artinya nih, hari kiamat nanti Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Bukan beliau saja, tapi walladzina amanu ma'ahu, orang-orang yang beriman yang bersamanya tidak akan dihinakan oleh Allah di hari kiamat, alias tidak disiksa di hari kiamat. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka berada di depan mereka. Wa fi aymanihim, dan tangan mereka. Rabbana yaquluna rabbana adbina, ya mereka mengatakan sempurnakan cahaya kami. Ampuni dosa kami ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Penguasa atas segala sesuatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi pengumuman Allah. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad tidak akan disiksa. Maka untuk itu kita harus bersama Nabi Muhammad. Siap bersama Nabi Muhammad? Siap. Siap selalu bersama Nabi Muhammad? Siap. Jaminan tidak akan disiksa. Lah maksudnya bagaimana selalu bersama Nabi Muhammad? Maksudnya selalu bersama Nabi Muhammad itu, ya sudah dibagikan Allah, adalah selalu mentoladani Rasulullah. Itu bersama Nabi Muhammad. Ibu-ibu, ya, hidup menteladani Rasulullah. Nikahkan anak dengan caranya Rasulullah. Pakai pakaian dengan syariatnya Rasulullah. Itu, ya, patuh, tunduk, taat kepada suami karena itu syariatnya Rasulullah. Bapak-bapak, saudara sekalian, surga kalian di bawah telapak kakinya ibu, maka kalian harus taat kepada ibu, itu syariatnya Rasulullah. Supaya kita akan bersama Rasulullah dan tidak disiksa. Tidur harus ingat Rasulullah dengan cara sunnah. Makan harus dengan cara sunnah, dengan cara sunnah. Pakai pakaian dengan cara sunnah supaya dapat pahala. Dan kalau kita menggunakan caranya Rasulullah, maka kita tidak akan didekati setan. Kita akan selamat dari godaan setan. Dan semua amal ibadah kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pahala. Semua perbuatan kita jadi pahala. Padahal itu adalah mubah. Contoh ini, minum ini. Saya mau tanya, minum itu hukumnya apa ini? Minum ini hukumnya apa? Mubah. Saya boleh minum, saya boleh tidak minum. Saya minum ya tidak dapat pahala. Kalau biasa-biasa saja. Kalau tidak minum ya tidak dosa saya. Dan juga tidak dapat pahala. Tapi kalau saya minum dengan sunnah Nabi Muhammad, saya akan dapat pahala 110 pahala. Masya Allah. Dan satu pahala itu
ngangkat saya surga, surganya di atas langit sana. Padahal cuma minum, mubah lagi nih. Betul gimana Bib? Kok bisa minum dapat 110 pahala? Ya saya menggunakan sunnah kok. Sunnah Nabi ada 11 kok dalam minum ini. Sunnah Nabi Muhammad ada 11 sunnah dalam minum. Nah, maka saya ajari sekarang sunnah Nabi dalam minum. Dihitung ya, dihitung niat Rasulullah kalau minum dengan 11 cara sunnah. 1, minum dengan niat. Niatnya apa? Niatnya supaya minum ini jadi tenaga, dan tenaga itu digunakan untuk taat. Niatnya gitu. Kalau kamu minum dengan niat supaya airnya dimasuk dalam tubuh saya untuk taat, maka minum itu nanti akan bertasbih, bertahlil, bersalawat dengan Nabi SAW. Selama air itu mengalir dalam tubuh kita akan membawa ketaat kepada kita. Selama air itu melumpuhkan kita, tidak mau dibuat diajak maksiat. Selama air itu mengalir dalam kita dan dia bertasbih, kamu akan mudah tahajud, mudah salat berjamaah, mudah ngaji. Kenapa? Karena kamu minum dengan niat. Dia itu makhluk Allah dan dia tunduk dengan Allah. Kalau kamu niati baik, dia akan masuk dalam baik. Dia memberi sehat, dia memberi energi, dan dia membawa kamu taat. Ada cahayanya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Yang kedua, kamu minum punya niatan supaya kamu bisa mengeluarkan rasa syukur dengan Allah. Bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dengan nikmat minum, maka kamu bisa alhamdulillah. Niatnya untuk bisa ikhrajul syukur lillah, mengeluarkan rasa syukur kepada Allah. Sebab ada orang tidak bisa minum, Beb. Betul enggak, Beb? Orang itu kalau gagal ginjal tidak boleh minum banyak-banyak. Kalau minum banyak-banyak, ginjalnya kan tidak bisa memfilter, bengkak tubuhnya. Alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah. Mau minum 2 ini tidak apa-apa, oh, kamu sehat kok. 1 botol itu diminum seminggu. Betul tidak? Tidak apa-apa kan? Orang ginjal tidak boleh dipakai ini. Pakai apa? Pakai ukuran sehari sekian, ada takaran. Jadi alhamdulillah kita bisa minum dan kita bisa segar saat minum. Maka 2, niat kan? 1, 2, 3 sekarang. Minum dengan duduk, jangan berdiri. Ya, minum dengan duduk. 3, 4, minum dengan tangan kanan. Ya, minum tangan kanan. 5, minum itu Nabi Muhammad melihat airnya dulu. Jadi begitu ngambil tangan kanan, Rasulullah itu melihat air. Tujuannya apa? Koneksi antara minum dengan mata kita. Maka minum ini akan suka juga masuk dalam tubuh kita, dan dia suka dengan tubuh kita, tidak bawa penyakit. Karena kita lihat sayang dulu dengan minuman itu, dilihat dulu. Yang kedua, juga menghilangkan bahaya. Kalau gini ada cecaknya, ada cecak. Ada lalatnya, kita kelihatan, betul nggak? Betul. Kalau enggak, nanti minum ada kotoran kadang-kadang. Kita tidak ngerti, masuk. Alhamdulillah rezeki katanya. Dilihat dulu, itu sunnah Nabi, dilihat dulu. Dan insya Allah kalau ada hal-hal yang jelek dengan lihat, tidak hilang dia. Karena mata kita ini ada kekuatan juga. Terus minum dengan 3 nafas, jangan sekaligus. 1 nafas sama itu kan, tidak bahaya. Jadi minum 3 nafas. Kemudian yang keberapa itu? Yang ke-6. Berikutnya, kalau minum jangan diteguk. Teguk itu namanya teguk, tapi diseruput kata orang Jawa. Tahu diseruput? Gini nih seruputnya. Ya, gitu. Kayak minum kopi yang panas itu. Nah, kayak kopi yang panas kan gitu kan. Tidak mungkin kamu neguk minum kopi. Ya enggak? Ya, begitulah. Jadi nikmat rasanya. Kalau minum diteguk enak kan ya kopi gini. Mau masuk dulu. Kamu ini haus apa pengen nikmat gitu. Masya Allah.
Dinikmati disebut. Enak itu. Seruput tuh kayak gitu. Terus kalau minum dimulai dengan basmalah. Bismillah. Selesai minum berikutnya alhamdulillah. Kalau mau panjang alhamdulillahilladzi ja'alahu adzban furatan birahmatihi walam yaj'alhum milhan ujajan bidunubina. Itu anunya Rasulullah begitu berdoa. Dan Rasulullah bersabda, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang apabila makan dengan basmalah dan selesai dan minum dengan hamdalah, mensyukuri atas nikmat itu. Ya, kemudian yang berikutnya, kalau kita minum dilayani sama orang, maka kita niatnya untuk membahagiakan yang melayani. Ya, gitu. Tadi ini siapa yang melayani saya? Jadi saya minum ini tujuan saya yang melayani saya tadi bahagia karena apa yang disiapkan saya minum. Dan kalau saya diemin saja gimana? Ya dia kan tidak enak. Kenapa sih kok tidak ya apa-apain gitu, ya kan? Demikian ibu Pak Aziz kalau disiapkan istri minum supaya istrinya itu senang. Wahai sayang, saya minum karena kamu. Karena ini dari tanganmu, maka aku minum. Nah, gitu. Seneng dia. Terus yang kedua, kalau kita minum bersama sang kekasih, minumlah berduaan, jangan sendirian. Itu sunnah. Jadi minum. Alhamdulillah, ini sayang minum ya. Nah, gitu. Kalau makan juga gitu, Nabi itu kalau makan. Suapin. Ibu-ibu pernah nyuapin suami belum? Pernah waktu sakit. Bapak-bapak pernah nyuapin suami istri belum? Sering. Nah, terus sunnah Nabi Muhammad, kalau minum dan makan kita tidak suka rasanya, jangan dicela. Ya jangan dicela. Diam aja. Kalau mau dilanjut, kalau tidak dilanjut, diam aja. Orang itu biasanya kalau tidak cocok ngomong misalnya. Apalagi di dalam hidangan pernikahan gitu. Ibu-ibu kalau ada catering pernikahan itu, tahu-tahu ada sopnya tidak enak, gimana? Ngomel tuh. Ya, ini mengkritik ini. Oh, kenapa ini kok asin sekali ini? Ya, gak enak sekali ini asin. Kalau orang Jawa ini asin kayak upil kata dia. Tahu upil? Ya, upil itu kotoran hidup. Berarti orang itu sering makan kotoran hidup sampai tahu rasanya. Jadi jangan dicela, jangan diam aja. Mau makan silakan, tidak dimakan. Karena kalau mencela makanan, mengkritik makanan itu kasihan juga dikritik. Yang kedua akan menyakiti hati yang menyiapkan. Nah, gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini saya cerita sunnah Nabi dan sunnah Nabi yang banyak sekali itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita nyambung dengan Nabi Muhammad. Ya, supaya kita nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin. Ya, kemudian supaya kita nyambung dan bersama Nabi, banyak salawat. Banyak salawat dengan Nabi. Saya akan kasih amalan salawat terakhir di ceramah saya. 2 amalan saya akan kasih. Saya ijazahi semua ya. Saya kasih ijazah amalan salawat yang dikasih sama guru saya. Salawat ini kalau kamu baca sekali, ya, nilai dan kehebatannya itu seperti salawatnya makhluk sejagat raya. Masya Allah. Ya, salawatnya malaikat, salawatnya para nabi, para rasul, salawatnya para wali-wali Allah, salawatnya para solehin, terhimpun dalam satu salawat. Hebat gak itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya, saya ijazah itu salawat. Diamalkan.
Ya, diamalkan. Siap ngamalkan? Siap. Diamalkan 10 kali sore hari, 10 kali pagi hari. Kalau mau ditambah boleh, tapi minimum 10. 3 salawat itu. 1. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabi. Ayo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi. Adada Adada man salla alaihi man salla alaihi min khalqih. min khalqi. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi. kama amartana Kama amartana an nusalliya alaih. an nusalli alaihi. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi. kama yanbaghi lana Kama yanbaghi lana an nusalliya alaih. an nusalli alaihi. 10 pagi, 10 petang. Itu salawat, yaitu salawat nilainya seperti salawatnya makhluk sejagat raya. Bilang qabil tu ijazah. Qabiltu ijazah. Ya. Terus yang kedua, ijazah melihat Rasulullah. Walaupun diawali dari mimpi. Mudah-mudahan setelah mimpi kita bisa melihat dalam berjaga. Amin. Pengen lihat Nabi Muhammad. Ingin. Nabi Muhammad itu tidak ada sejagat raya ini yang lebih ganteng dari Nabi Muhammad. Sejagat raya yang lebih bagus, gagah, enak duduk sama beliau. Ya, sifatnya mulia, fisiknya hebat. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang membuat tergila-gilanya para perempuan-perempuan Mesir sampai memotong jari-jarinya tanpa disadari mereka, itu hanya separuh gantengnya Rasulullah. Nabi Muhammad 100%. Cuman bedanya Nabi Yusuf itu gantengnya mengalahkan wibawanya, tapi Nabi Muhammad karismanya mengalahkan gantengnya, sehingga tidak ada orang yang berani untuk memandang wajah Rasulullah karena wibawanya beliau luar biasa. Jadi yang menceritakan tentang sifat-sifat fisiknya Rasulullah adalah kebanyakan Ummu Aiman yang dulu menyifati Rasulullah ketika Rasulullah belum jadi Nabi dan Rasul. Kalau sahabat-sahabat tidak ada yang cerita. Kenapa? Karena memang tidak berani melihat Rasulullah. Dan Nabi Muhammad juga berjalan begini sendirian, seperti ribuan pasukan ada di belakangnya. Jadi semua orang tunduk. Tidak berani. Itu Nabi Muhammad. Ya, sekarang bagaimana kita bisa melihat wajah Rasulullah? Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Rasulullah. Amin. Dan orang yang bisa memandang wajah Rasulullah di dunia sebagai tiket nanti dia bisa memandang wajah Rasulullah di akhirat. Kalau dia istiqomah terus, dia akan tetap bisa memandang wajah Rasulullah di akhirat. Dan orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad di akhirat, tanda orang itu celaka. Rasulullah bersabda, wailun man lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku di hari kiamat ya Aisyah. Mudah-mudahan semua bisa memandang wajah Rasulullah di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Nah, sekarang ini malam Jumat dah. Nah, mulai malam ini diamalkan. Setiap malam Jumat amalannya. Setiap malam Jumat amalannya. Nanti ya pulang rumah. Tapi nanti kalau malam Jumat tidak ada acara, ya sebelum tidur. Jadi agak awal tidurnya. Tapi kalau sudah acara ini ya aku pulang nanti diamalkan. Kalau kepengen mau lihat Rasulullah setiap malam Jumat kayak gini ini, salat sunnah 2 rakaat. Niatnya apa salat sunnahnya? Niatnya salat hajat untuk memandang Rasulullah. Salat hajat untuk berjumpa Nabi Muhammad niatnya. Ya. Terus ketika kita sholat itu dengan niat seperti itu tadi, di rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah, membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 25 kali.
Ya, setelah kemudian rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas 25 kali lagi. Ya, setelah itu selesai 2 rakaat, kamu duduk dalam keadaan wudu kan, menghadap kiblat, terus bawa tasbih, salawat kepada Nabi Muhammad. Salawatnya gimana? Salawatnya gini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Nabiyil ummi. Nabil Ummi. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Nabil Ummi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil 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 ummi. 1000 kali. Nah, sudah tidur dengan sunnah. Insya Allah mimpi ketemu Rasulullah. Aja sugum. Qabiltu jasa. Tapi kalau semalam ini diamalkan, nanti malam tidak mimpi Rasulullah, jangan berhenti. Harus besok malam Jumat begitu lagi. Kenapa? Kenapa kok harus diulang-ulang? Ya, kadang-kadang hati kita ini terlalu kotor. Harus dikuras dulu. Ibaratnya ini dibersihkan hatinya. Nanti rasanya jelas. Ketika Rasulullah datang bisa lihat. Sebenarnya Rasulullah sudah datang. Kalau antum amalkan terus Rasulullah datang. Tapi ya mau waktu menghubungi antum itu tidak punya sinyal. Karena HP merusak. Ya tidak nyambung. Sudah didatang tidak ada sinyal. Sudah ditelepon tidak punya sinyal. Off kan, off. Ya ditunggu sampai nanti on ya. Kapan on? Kalau antum zikir tadi, amalan tadi menghidupkan hati. Setelah hidup ketemu nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina ya Allah ya walana walina ya akhir akhirin. Wa ya dzal quwwatil matin ya rahmat sakin alhamna walidina wal muslimin. Waj'alna muslimin ya rabbil alamin. Ya Allah, semoga semua yang hadir ini selamat dunia akhirat. Amin. Ya Allah, semua yang hadir ini berikan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, kenikmatan dunianya dan akhirat. Amin. Semua yang hadir ini ya Allah dikabulkan hajat-hajatnya. Amin. Dimudahkan urusannya. Amin. Semua yang hadir ini diampuni dosa-dosanya. Amin. Semua yang hadir ini ya Allah diberi rezeki yang barakah, manfaat dunia akhirat. Ya Allah, semua yang hadir ini diluaskan rezekinya. Amin. Yang sempit rezekinya disembarkan rezekinya. Amin. Dilebarkan rezekinya. Amin. Yang sedikit rezekinya ditambahi oleh Allah. Amin. Ya Allah, kuatkan iman kami. Amin. Kuatkan Islam kami. Amin. Kuatkan ihsan kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ibu bapak kami yang masih hidup, panjangkan usianya dalam taat kepadamu. Amin. Yang sudah wafat dari ibu bapak kami, ya Allah, masukkan surga Firdaus bersama Nabi Muhammad. Luaskanlah kuburannya seluas mata memandang. Ya Allah, kumpulkan arwahnya bersama orang-orang salihin dan masukkan cahaya yang terang benderang. Ya Rabbal Alamin, dan apabila kami nyusul nanti bersama Nabi masukkan surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan keamanan kepada kami, ketentraman kepada kami, kemudahan dalam urusan kami ya Rabbal. Yang belum dapat jodoh, berikan jodoh yang saleh dan salehah. Yang sudah dapat jodoh, berikan putra-putri yang saleh dan salehah. Jadikan putra-putri kami ulama, nujaba, adqiya, hafidz Quran. Ya, hafidz Quran. Jadikan da'i ilallah, alim ulama nujaba wal adqiya. Ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrif qulubana ila ta'atik. Nas'aluka min khairi sa'alaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun wa antal musta'an wal balag wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا إنك صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل. Alhamdulillah telah sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad, mendengarkan tausiah, mudah-mudahan di tempat ini menjadi barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang juga mengatakan jolok kelapa gunakan galah. Betul. Buah kelapa hendak diturunkan. Bila kami terdapat salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Jika selama berlangsungnya acara majelis maulid pada malam hari ini terdapat silih dan salah, barangkali yang tua tidak kami tuakan, yang dahulu terkemudiankan, yang terhormat tidak tersemat, dari jauh menjunjung duli, dari dekat mengangkat jari, mohon maaf kami diberi. Jikalau gading tentulah retak, jikalau lautan tentulah berombak, jikalau ada salah yang tampak, mohon maaf kami kehendak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah selanjutnya kepada para bapak-bapak kita maju ke depan sebentar untuk melakukan sesi dokumentasi.